Wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq, dari Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidi yusibu thauba. Fi, ya fi artinya an, fi tentang, ya bukan di dalam, tentang darah haid yang kena baju, yang ngenain kain, yang ngenain mukena. Nabi kita bilang tahuttuhu, diapain tuh? Tahuttuhu, di apa? Di tahuttuhu, digosok tuh darahnya, summa takrusu bil ma, kemudian disiram pakai air, summa tandahuhu, kemudian diapain? Diperes. Summa tusalli fihi, kemudian sholatlah si perempuan itu fihi, dengan baju yang bekas terkena darah haid. Sekali lagi, ada Nabi kita bilang tentang darah haid yang kena baju, bukan darah haidnya yang kudu dicuci. Berarti apa? Bajunya yang kena darah haid, diapain? Dikerok darahnya, ya, artinya diilangin darahnya, kemudian disiram pakai air, habis disiram pakai air diperes, dah, baru dah sholat dengan baju yang terkena darah haid. Nah, berarti apa hukum darah haid? Najis. Iya, darah haid itu najis. Apa hukum darah istihadah? Nah, pokoknya bentuknya darah semuanya najis. Bentuknya darah semuanya najis. Nah, ini buat perempuan. Ada kemungkinan kak laki-laki bajunya kena darah haid? Ada. Bininya ada. Nah, berarti bagaimana tentang darah haid yang kena mukena? Bagaimana darah haid yang kena kain? Sama, ilangin darahnya dengan, udah, kesimpulan apa? Guyur pakai air, disiram, diguyur, kemudian diperes. Nah, kita siram lagi, peres lagi. Pokoknya itu tahu itu biar supaya darahnya hilang. Ya, dikucek-kucek biar darahnya hilang. Nah, bagaimana biar supaya darahnya hilang? Harus dengan dikucek ataupun pakai sabun. Udah. Nah, kemudian kalau darahnya hilang, udah disiram pakai air, boleh nggak kita sholat pakai mukena yang barusan kena darah haid? Boleh. Summa tusalli fihi. Kemudian sholat dah. Sholat. Nah, itu berarti wajib diilangin. Nah, sekarang kita balik lagi ke cara menghilangkan najis tadi. Kita udah kucek-kucek, kita udah siram pakai air, kita udah pakai sabun, kita udah peres. Lah, masih ada bekas darahnya. Nah, ini apa udah suci apa masih najis? Ini udah dinyatakan udah suci. Tapi rupanya masih ada. Nah, ini bukan rupa, ini sisa. Bekas rupa. Kita lihat nih, kalau emang baju kita udah kena darah, kita siram pakai sabun, kita gosok, udah kita peres, masih ada darahnya, itu udah bukan darah namanya. Darahnya mau udah hilang. Darahnya udah hilang terbawa air. Nah, itu tinggal apanya? Tinggal bekas darah. Kalau bekas darah sama dengan tidak ada darah. Jadi seandainya ada terlihat itu bekas darah, itu udah dinyatakan suci. Yang penting tadi udah ada proses penghilangkan najis. Kayak macam kita begini, ini bahasa sisa. Jadi ada zat, ada asar. Ada zat, ada asar. Zat itu bendanya, asar itu bekasnya. Sekarang kita wudu. Kita wudu kan harus syarat wudu kan harus sesuatu yang nempel ataupun yang melekat di tangan ataupun di anggota wudu semuanya harus apa? Bersih. Harus bersih, harus hilang. Nah, sekarang kita tinta. Ya, tinta nih, ya. Nah, kalau tinta ya, ini kalau kita tinta, misalnya kita habis nyoret atau kita kemarin habis nyoblos. Ya, nyoblos apa? Kan tangan kita begini, kita celeb ya. Udah, itu bagaimana? Itu jangan langsung wudhu kita sholat. Hilangin dulu sebelum wudhu, hilangin dulu. Pas kita udah hilangin, kagak hilang-hilang, pakai sabun juga kagak hilang-hilang. Nah, ini sebenarnya udah hilang. Hilang apanya? Zatnya. Hilang zatnya, tinggal apanya? Sisanya atau bekasnya. Maka bekas ataupun sisa udah dinyatakan bersih. Jadi kita sembahyang dengan tanda bekas colokan itu tadi nggak ada masalah. Sama dengan darah haid yang nempel di mana? Di pakaian kita. Kalau lem harus hilang semuanya kalau lem mah. Kalau lem kagak ada bahasa sisa. Usahain hilang karena lem itu nggak ada bekas. Kita kopeh udah nggak ada bekasnya. Tapi kalau tinta atau darah
Itu tuh masih ada bekasnya. Ini. Angin udah susah setengah mati lah. Ya, kalau sampai setengah mati udah dimaaf. Sampai setengah mati ini mah ya. Iya, Kalau ini mah ini. Aduh. Iya, iya. Makanya ngilanginnya jangan ketika wudu, ngilanginnya sebelum wudu. Sebab nanti ada di Safinatun Najah itu syarat wudu. Jadi syarat wudu itu syarat orang pengen wudu ilangin dulu yang bekas cemar-cemar, baru wudu. Itu jadi menghilangkan najis-najis dulu, menghilangkan yang cemar-cemar dulu, baru wudu. Gitu. Nanti kalau tinggal wudunya udah tinggal enak gitu. Nah, iya. Sisik ikan itu yang mena'u sulal ma'i ilal bashar. Mencegah datangnya air ke kulit. Itu sisik ikan. Kita udah selesai sholat, masih ada sisik ikan di sini. Apakah sholatnya udah dinyatakan sah? Nggak bisa. Ulang lagi wudu. Iya, wudu lagi, sholat lagi. Itu sebatas. Ya ini sisik ikan yang terlihat di mata. Sisik ikan gerame. Ya, sisik ikan gabus. Kalau sisik ikan teri dimaaf. Ikan teri di sisiknya. Ya, pokoknya yang terlihat di mata itu tidak dimaaf. Tapi yang tidak terlihat ya kayak masih sisik ikan teri ya kan suka ada juga menyangin ikan teri masih ada sisiknya, yaitu dimaaf. Nah itu juga sama, harus hindari hal-hal yang demikian. Karena intinya adalah kita harus benar-benar suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang kembali kepada Allah dan suka orang yang bersuci. Nah itu tadi, jadi darah haid harus hilang. Itu kita bicara tentang ini sedikit tentang perawi ya, tentang Asma binti Abi Bakar, Asma putri Abu Bakar. Berarti Asma ini ada empo sama Siti Aisyah. Ya Asma itu ada empo sama Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar itu punya putri bukan hanya Aisyah doang, ada lagi namanya putri namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi ada empok dengan Siti Aisyah. Jadi emponya Asma, adiknya Siti Aisyah. Ya beda di situ ada riwayat di bedanya 10 tahun. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qalat Khaulatu, berkata Khaulah, ya sahabat perempuan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhabid damu. Ini ada ya terusannya nih, ya. Terusan dari hadis yang bawah ya. Fa illam yadhabid damu, kalau darahnya kagak hilang, ya dhahab itu artinya pergi. Kalau darahnya kagak pergi atau darahnya kagak hilang masih ada, qala yakfikal ma, cukup udah bersihin pakai air, wala yadurruk yakfikil ma'u, yakfiki pakai ki ya, karena Nabi ngomongnya ke Khaulah perempuan. Kalau ini ngomongnya ke perempuan bukan laki-laki. Kalau ngomongnya ke laki-laki apa? Yakfika. Ya. Nah ini yakfikil ma'u, cukup buat engkau wahai Khaulah dibasuh pakai air, wala yadurruki asaruhu. Ini dalilnya. Kagak ngapa-ngapa, kagak membahayakan, artinya tidak membatalkan sholat dan dinyatakan suci. Asaruhu, bekasnya. Jadi bukan zatnya. Nah itu berarti kesimpulannya, bagaimana kalau darahnya kagak hilang? Maksudnya bukan darahnya kagak hilang, sisa darahnya kagak hilang. Bagaimana? Sah. La yadurruki, nggak ngapa-ngapa. Jadi kalau dalam bahasa fikih, la yadurru, artinya la yadurru kagak apa-apa. Yang penting tadi udah disiram ataupun dibersihin pakai air. Yakfi kilma, basuh pakai air. Kalau masih ada sisa darahnya, maka itu sudah dinyatakan suci. Sebab apa? Itu hanya sebatas bekas, bukan apa? Bukan zatnya, bukan bentuk zatnya. Ya, jelas sampai sini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu bab tentang tentang najis dan cara menghilangkannya. Ya. Tadi dikatakan kan kalau air mani itu nggak najis. Ya. Karena air kencing itu kan kita najis ya, untuk mensucikan diri kita kan kalau air kencing cuma dibasuh doang ya. Ya. Kenapa kalau air mani itu dikatakan tidak najis kita harus mandi? Ya itu dia. Ya. Nah itu masalahnya. Jadi mani itu tidak najis. Ya sekali lagi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sekalipun mani tidak najis, tapi kita harus apa? Mandi junub. Nah inilah namanya hadas besar. Hadas itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu najis zahir.
Hadas kecil itu najis zahir. Artinya najis zahir itu apa? Hilangnya dengan diistinja dan harus dengan wudu. Jadi begini, orang yang punya hadas kecil berarti orang itu wudunya batal atau belum punya wudu. Wudu saya batal tadi sholat subuh. Selesai sholat subuh wudu saya batal. Maka saya ini orang yang punya hadas. Hadas apa? Hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil maka cukup dengan wudu. Nah sebaliknya orang yang hubungan badan pada malam hari kemudian dia belum mandi junub, maka orang itu punya hadas. Hadasnya hadas apa? Hadas besar atau hadas gede. Nah hadas besar hilangnya kagak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi junub. Nah terus pertanyaannya, kenapa mani itu tidak najis tapi ngilanginnya kudu pakai mandi? Iya. Itulah bahwa mani itu lebih mulia dari segala-galanya. Karena itu ciptaan dari apa? Manusia bermula dari mana? Dari mani. Maka jangan main-main dengan mani. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Yang dimana manusia itu tercipta dari mani. Nah, jadi hormatilah mani kalian sebagaimana kalian menghormati manusia. Maka harus hilangnya bukan hanya sebatas dengan apa? Dengan wudu, tapi harus dengan mandi junub. Iya. Sekalipun kagak najis. Kenapa kagak najisnya? Karena emang kita ini kalau dibilang mani najis, kita juga jadi najis. Itu dia. Jadi kenapa harus dengan mandi junub? Karena saking mulianya mani, tidak boleh dipermainkan. Apa hukum onani? Istimna. Apa hukum istimna? Mengeluarkan mani dengan tangan. Haram. Di mana letak haramnya? Kenapa haram? Mempermainkan asal usul manusia. Jadi mempermainkan asal usul kita, itu hukum haramnya di situ. Kalau istri yang mainin? Nah kalau bini mainin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Istrinya lagi main. Iya, apalagi bini, ya bininya lagi main, iya. Diunyeng-unyeng aja sama bininya gitu. Diunyeng-unyeng pakai tangan, diunyeng-unyeng pakai kaki. Tidak kan kalau ini malam-malam ini dengan istri. Iya, Lalu pagi kita mau sholat kita mandi. Udah mandi dulu. Iya. Bener kan kita pokoknya tanpa aja tangan bersih deh. Iya. Udah angkat tangan besar. Udah kita sholat. Tapi begitu datang sholat zuhur, kita mau sholat lagi nih, sholat zuhur. Iya. Tadi kan subuh. Begitu sholat zuhur kita kencing kan? Kencing ya. Begitu kencing dia tuh di rambut malam itu ada mani kencing, mani yang kering. Mani yang kering. Di punya laki-laki atau di punya perempuan? Ini kan di punya Kita. Ya. Di rambutnya. Ya itu kencingnya gimana tuh? Apa? Kira-kira suatu apa mandi? Oh di rambutnya. Iya. Iya. Waktunya mandinya bersih. Iya. 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 Nah itu berarti makanya begini ya. Makanya sunnah kalau kita habis junub jangan mandi buru-buru, sunnah. Jadi emang sebetulnya kan disuruhnya buru-buru. Kalau kita junub disuruh buru-buru. Tapi buru-burunya itu ada jedanya. Berapa misalnya? Apa 5 menit apa 10 menit? Jadi kita ngasok dulu, nonton TV dulu, habis hubungan badan nonton TV dulu. Jadi sunnahnya, diantara sunnah kalau kita habis hubungan badan, sunnah habis hubungan badan. Yang pertama kencingin. Ya, kencing. Habis kita kencing kita istinja. Tetap kita masih punya hadas besar. Habis kita kencing istinja, kemudian kita ngaso beberapa saat. Ngaso. Makan gimana, San? Ya, kalau mau makan wudu dulu. Ya, kalau kita mau makan wudu dulu. Nah, ini kalau belum makruh makannya. Enggak ada berkahnya makan. Iya. Iya, makruh. Cuman kagak ada berkahnya. Nah, udah, berarti habis itu apa? Dapat 10 menit baru mandi. Itu tujuan kita kencing ngapain? Tujuan kita nunggu apa? Biar supaya sisa-sisa mani itu udah beres-beres bener-bener keluar semua. Iya, apakah di istri ataupun di suami.
Nah setelah itu baru mandi dah. Nah taruh misalnya udah mandi beres, nggak taunya pas kita zohor pas istinja lah ini kering-kering masih ada nempel ini. Nah itu nggak wajib mandi junub lagi, kita mandi junubnya udah beres. Kemungkinan itu ya mandi junub kita udah beres. Kemungkinan itu apa? Mani yang udah tersisa, bukan dari apa? Bukan dari kemaluan kita. Ya, bukan sisa dari kemaluan kita, tapi bekas tadi kita mandinya kagak bersih. Iya, ketinggalan. Terus mandi Berarti sah kalau nggak apa-apa. Ya kalau kita mau jaga-jaga kita ulangi lagi, sebaiknya kita ulang lagi sholat. Nah itu lihat juga, yakinin apakah itu apa? Apakah itu bekas mani? Sebab apa? Ada mani, ada madi. Maji ya? Ada mani, ada madi. Madi itu sama. Iya. Madi itu kalau kering udah nih. Misalnya kita kena madi, apa madi kita, kemudian kita nggak kenain air, lama-lama keringnya sama, udah begitu kayak mani. Itu dia bisa jadi itu madi. Madi itu bekas ataupun sesuatu yang keluar menjelang orgasme, sesuatu yang keluar menjelang nafsu syahwat, itu dia keluar. Madi najis. Madi ya, madi. Madi bukan maji. Madi pakai zal, madiyun. Ada wadi. Najis apa? Benda yang keluar dari kemaluan laki-laki atau dari kemaluan kita itu ada mani, ada madi, ada wadi, ada kencing. Mani, madi, wadi, air kencing. Madi, wadi, kencing najis. Mani tidak najis. Jadi yang najis itu 3. Madi najis. Madi itu sesuatu yang keluar menjelang orgasme ataupun syahwat. Wadi yang keluar ketika kita habis kerja keras. Dan itu biasanya mengiringi kencing. Itu wadi. Itu dia. Dan semuanya najis. Terus kalau kita mandi hadas besar sekali nih, ya udah rapi. Iya. Wajib kita ulang lagi nggak? 2 kali maksudnya? Tergantung keyakinan. Kalau yakin udah rata air semua ke kulit, ke bulu, ke rambut, yakin beres. Kalau belum yakin harus berulang-ulang. Makanya ilmu fikih itu kebanyakan zonni dibanding yakin. Jadi zonni itu sangkaan dengan penuh keyakinan. Jadi sangkaan, tapi sangkaan udahlah. Yang penting tadi kita udah beresin udah semuanya. Itu harus kita sangka penuh bahwa itu semuanya udah beres. Iya. Kalau kita nanti kan makna ya. Nah, Terus gimana kalau kita kencing dulu, terus kita akhirnya kan jadi ketakutan. iya. Takut keluar lagi. Iya. Jadi akan wasat cemas. Iya. Jadi baik mana antara kencing dulu, pantar, tahan ya. Iya. Ya kalau kita kencing dulu kan kita ke sholat. Iya. Kita belum tidur gimana ya? Iya. Pas keluar lagi. Jadi lebih baik mana antara kencing dulu, ada tahan dulu. Itu dilihat waktu sholat. Kalau waktu sholat masih lama, ya itu udah kencingin dulu. Nah habis kencing udah, ntar kita sholatnya belakangan. Karena waktu sholat masih lama. Misalnya kita pengen kencing udah jam 12:30. Ya udah kencing karena johor itu masih lama sampai jam 3 misalnya. Udah, maka kita kencing dulu, kemudian kita istinja. Nggak taunya istinja itu masih emang begitulah kencing kita. Udah biarin kita tungguin aja dulu. Kita ngerokok aja dulu. Kita makan aja dulu habis kencing. Nah berarti kan itu waktu sempit. Bagaimana kalau waktu sempit? Kalau waktu sempit udah sholat dulu sekalipun sambil menahan kencing. Jadi lebih utama menghormati waktu daripada fawatul waktu, daripada waktu ketinggalan. Sekalipun kita posisi kita menahan kencing. Saya kadang-kadang daripada mau ini soal terakhir atau ini saya tahan dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Apalagi kita takut ketinggalan rombongan atau ketinggalan apa? Iya. Kecuali kalau kita sendiri nggak pakai takut ketinggalan rombongan dan nggak takut ketinggalan waktu, ya udah nggak apa-apa, kita kencingin dulu. Kita kencing, kita jogging dulu, jingkrak dulu, iya. Kan bisa juga itu bagian daripada istibro, nggak apa-apa. Nanti udah berasa beres, udah kita istinja lagi, kemudian kita wudhu, jadi enak. Angin kentut gitu ya, kita nahan kentut. Sholat duhur misalnya, kentut udah tahan tuh ya kan. Alhamdulillah nggak bisa
terus mau bakdia gitu. Kita apa wudhu apa? Nah, udah beres tuh ya? Udah beres sembahyang fardunya? Sebelumnya Udah beres. Nah, terus masih ketahan gitu ya. kita pengen bakdia. Iya, kalau kita pengen bakdia namanya ada istifrog. Istifrog itu normalin badan. Normalin dulu. Tadi kan kita pengen kentut ya. Pas kita tahan kentut. Udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pengen kentut. Kalau misalnya pengen bakdia, jangan langsung bakdia. Tahan aja dulu, tahan. Pas udah tahan, rasa kentutnya hilang, rasa pengen kentutnya hilang, sholat bakdia. Kan banyak ya orang nahan kentut akhirnya hilang rasa kentutnya. Ya banyak, iya. Atau udah ditahan masih pengen kentut aja, ya udah berobotin aja udah. Iya, wudhu lagi sembahyang bakdia. Daripada kita nahan sampai terus-terusan, iya. Masalah toharoh tadi apa namanya bersih saat kencing apa? Iya. Ini kadang-kadang kalau kita kan kebun apa itu kan sarana untuk bersih itu kan nggak mencukupi. Iya. Yang wajib itu kita setiap mau ibadah atau setiap kita buang air atau apa itu mesti harus dibersihkan juga guys. Ya, emang syarat utama itu dalam proses toharoh itu syarat utama itu adalah air. Syarat utama itu air, suci menyucikan dan usahakan lebih dari 2 kula. Nah, kemudian kalau kita pengen ibadah, apakah kita harus kalau kita pengen kencing ya kita kencingin, kalau kita nggak pengen kencing gitu kita nggak harus kencing. Ya, jadi setiap kali pengen wudhu dia kencing dulu, mau kencing kek mau kagak kek dia kencing dulu, nggak usah. Jadi ketika kita pengen kencing ya kita kencingin, ketika kita nggak pengen kencing ya udah langsung aja wudhu. Nah, itu kemudian udah kita jadi bersih terus. Pertanyaan Tuhan itu kita mau di kebun di apa itu? Di kebun. Iya. Misalnya setelah kencing itu harus dibersihkan. Atau wajibnya itu kita mau sholat itu pastikan sudah bersih gitu. Iya, nah ini misalnya kita di luar di kebun atau kagak ada air begitu ya. Itu bagaimana? Ini begini, hukum istinja adalah wajib. Hukum istinja wajib. Kalau mau sholat. Berarti ketika kita nggak pengen sholat, kita istinja di mana-mana. Udah. Kita cebok pakai apa? Kita cebok pakai batu, kita cebok pakai daun, kita cebok pakai tisu. Itu ngapa kita cebok? Itu sebetulnya bukan cebok beneran, itu kita ngilangin apa? Zat najisnya biar supaya kagak celana kita kagak mutan najis. Biar supaya celana kita nggak kena najis dari kencing kita. Jadi kita tirisin tuh air pakai tisu. Nah, ntar ketika kita pengen sholat wajib apa? Istinja. Disitulah letak istinjanya wajib. Nah, setelah kita istinja langsung kita sholat. Jadi usahakan biar supaya celana kita kagak beleweran bekas kencing kita, ya kita bersihin dulu dah zat najisnya. Apa pakai tisu ataupun pakai apa? Pakai batu, pakai pasir, aurin. Ya kita. Ya boleh, cuman dikhawatirkan kena hukum haram. Saya lebih cenderung orang cebok pakai air aqua haram. Emang apa? Itu buat konsumsi apa? Konsumsi minum mulut atas bukan minum mulut bawah. Iya. Ya jadi kita minum. Nah, kenapa kita bilang haram? Sah. Apa najisnya terangkat, najisnya hilang. Cuman haramnya di mana itu tadi? Tidak menghormati air minum. Tidak menghargai air minum. Iya, Iya. Ya itu berarti apa? Ya kalau pengen ya banyak kita nemuin orang. Ya air aqua buat cebok, air aqua buat cuci tangan, air aqua buat cuci muka. Sebetulnya kan tidak menghormati air minum. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap makhluk hidup itu dari air. Nah, makhluk hidup itu dari air. Orang-orang pada pengen butuh air. Kenapa kita buang-buang? Itu di situ dia. Di situ letak haramnya. Tapi untuk sah. Tapi ala hurmati sah tapi haram. Lah itu tadi pakai batu. Cuma perempuan ribet juga emang. Ya
kalau emang memungkinkan kita tayamum karena kita kagak ada air, istinjanya kita pakai batu, istinja pakai batu, ya misalnya. Ya kan syarat istinja pakai batu juga banyak. Satu, jangan beleweran ke kiri kanan. Kalau kencingnya beleweran apa ke kiri kanan kagak sah istinja pakai batu. Iya. Nah, terus bagaimana kita? Ya udah tayamum. Tayamum juga kita kudu lihat cara mencari air. Hah? Orang susah nyari air sebatas mana? Ada sebatas nyarinya 3 kali panahan. Swing, swing, swing. Ada yang bilang 3 kali tombakan. Tombak wing, 1 baru, 2, 3. Nah, air kagak ada 3 kali tombakan baru boleh tayamum. Lah kalau cuma rumah kita doang kagak ada air. Nanya empok tetangga, empok ada air? Lah kagak. Ya udah kita tayamum. Lah kagak bisa. Baru 2 rumah. Bisa jadi belakang kita ada. Bisa jadi di musola ada. Belum boleh kita tayamum. Itu kalau untuk tayamum yang tidak ketiadaan air. Atau bahkan pakai teriakan. Woi. Gimana saya kalau tayamum cebok umpama bisa kencing? Pakai apa dia? Pakai batu. Pakai batu. Ledes. Ya cuman juga jangan sampai kebangetan gemes. Batunya sebut mulu di rumah. Kalau pakai batu jangan dingin. Iya. Iya. Kan tayamum nih ya, terus semuanya itu kan beda air misalnya ya. Terus tayamum nih, tiba-tiba air banjir tuh, tayamumnya sesat. Iya tayamumnya ya sepanjang kita belum masuk sholat batal tayamum kita. Tapi kalau kita udah masuk sholat terusin aja sholat kita. Iya batal tayamum. Kan diantara yang batalkan tayamum ada air. Ada air membatalkan tayamum. Artinya apa? Ketika kita udah tayamum pengen sholat air datang maka batal tayamum kita. Tapi kalau kita udah masuk sholat nggak batal. Terusin aja sembahyang kita. Itu terusin aja sembahyang kita. Sekalipun pakai itu tayamum dan air ada. Kalau misalkan kita luka atau mimisan, itu kan masih ngalir aja darahnya. Atau luka misalkan di itu sudah masuk waktu sholat gimana? Iya makanya darah itu sama dengan air kencing. Ya pokoknya najisnya sama. Bagaimana kalau ada orang mimisan, dia pengen wudhu, mimisan. Bagaimana dia harus sholat dengan mimisan terus? Syaratnya apa? Harus tunggu mimisannya selesai. Lantar waktunya kelewat. Nggak apa-apa waktunya kelewat. Kita kodok jadinya. Jangan langsung sholat, nggak bisa. Tetap kita berarti dalam membawa najis. Jadi kan mimisan kadang-kadang suka kagak habis ya. Iya, udah tunggu mimisannya. Nih, sama dengan nih gigi. Gigi kita kalau misalnya orang habis nyikat gigi, dia berdarah. Dia ke kumur masih berdarah. Nunggu darah di giginya selesai. Darah di giginya habis. Nah setelah caranya bagaimana? Kumur lagi. Loh berarti udah habis darah. Beres. Tapi ketika masih ada. Ntar dulu. Jangan langsung sholat. Itu sekalipun darah gigi aja itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana kalau darah mimisan? Bagaimana caranya kalau terus mimisan? Tunggu. Lantar waktunya habis. Tunggu nggak apa-apa. Itu dimaaf. Jadi kita menunda waktu sholat karena ada najis gitu. Iya. Tadi kan antara mimisan dengan masuk gigi beda. Saya penyakit. Masuk gigi sengaja. Ini kita terlibat sengaja. Oh iya. Nah, kalau ini penyakit. Sama. Yang penting darah itu. Baik dia sengaja atau nggak sengaja sama. Ya kita gosok gigi mesti sengaja karena kita keluar darah gara-gara gitu. Iya. Nah terus mimisan tiba-tiba begitu. Sama. Jangankan begitu. Mimisan itu baru ditutup sama tisu gitu terus tetap ya tetap sama. Tetap sama. Ah? Kan laki-laki bersolat, pas waktu sholat datang langsung sholat, sang bersolat. Anak laki-laki. Bagaimana? Baru sunat. Terus? Oh maksudnya dia
Oh, habis sunat. Oh, udah pengen langsung sholat. Jadi istilahnya masih pakai sambuk. Iya, masih pakai sambuk begitu. Oh iya. Dia sholat, biar aja dia sholat. Biar aja dia sholat. Anak kecil mau kagak batal. Nah, kalau dia udah 15 tahun dia sunat. Kemudian masih pada lengket darahnya. Dia bagaimana dia sholat? Ya kagak sah. Karena darah di lukanya belum selesai, belum habis. Lalu sama. Dia masuk Islam 60 tahun, sunatin, kelet punyanya. Iya, sunatin wajib sunat itu biar kata 60 tahun juga. Nggak sah karena masih membawa darah. Kecuali kalau dia anak kecil, sholatnya biarin aja anak kecil. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya kita nih pesan buat kita orang Islam, tak Natal dan tahun baru hati-hati. Hari Jumat jatuhnya. Jangan sekali-kali piknik di hari Natal, apalagi jatuhnya hari Jumat. Jangan sekali-kali piknik tahun baru, apalagi jatuhnya hari Jumat. Ya mesen aja nih, mesen. Iya. Jadi seakan-akan kita ikut merayakan tahun baru Masehi. Bukan, iya, itu Jumat. Jatuhnya Jumat juga. Kalau mau berangkatnya habis Jumat, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu